Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di dalam program Beken, program bisnis elit dan yang keren. Program ini akan membahas mengenai strategi, mengenai bisnis, bagaimana cara menumbuhkan dan mengembangkannya. Dan kita akan membahas dari segi aspek bisnisnya dan juga komunikasinya. Bersama saya, Roni Francis, seorang business maximizer. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Coach Doni De Kaiser, seorang business maximizer. Iya, kebalik dong. Oh iya, speaker partner. Tahu ingetnya gue punya sendiri sih. Emang rela gue ambil alih? Wow, nanti dulu deh. Inilah program Beken, bisnis elit dan keren. Nah, Coach Doni, karena udah disebut sebagai business maximizer, udah diambil, kita minta dulu dong 100. Ya. Oh, sekarang minta bukan pinjam. Oh iya, bukan, minta. Makanya kita membahas dalam tema kali ini adalah di balik perlindungan konsumen. Iya. Kan ada yang ngeluh nih, termasuk tadi nih gue yang ngeluh nih. Wah, diambil nih gara-gara salah ngomong. Iya. Padahal itu adalah brand, itu adalah merek dan image seseorang ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita bilang itu image, nah ini kita cerita bisnis nih, Coach, ya kan? Kalau yang namanya bisnis itu kan ada nama etika. Ya. Betul ya. Tetapi kalau kita bercerita etika, namanya kita main game aja nih, Itu yang monopoli. penyanyi bukan? Oh, yang apa tuh? Etika penggabean. Oh, nggak kenal. Nah, kalau kita main game, ini sering banget nih ya, bahkan anak yang masih kecil aja, itu suka main curang kan, Coach? Iya kan, bayangin, komen ular tangga deh, permainan paling enak. Waduh, kena ke bagian ularnya turun. Ah, jangan deh, jangan ulang lagi dong. Tapi kalau dapat tangga langsung. Nah, kalau dapat tangga langsung pokoknya naik ke atas. Sama. Kalau misalnya di bisnis, kita bercerita, kalau alirannya lurus-lurus saja gitu ya. Aliran lurus berarti kalau kita berbicara tentang apa? Branding lah, kita berbicara strategi lah, promosi. Tapi ada nih, Coach, gimana caranya orang menjatuhkan perusahaan pesaingnya, tetapi dengan cara-cara yang dalam tanda petik sebenarnya tidak bagus secara etika. Dia ngaku-ngakunya, misalkan gini, saya pengen menjatuhkan Coach Doni, gitu kan. Saya ngaku aja, tapi saya suruh orang, gitu loh. Saya suruh orang bilang, oh Coach Doni begini, gini. Nggak bener lah itu orang. Suruh lapor, oh ini harus nanti disomasi, gitu kan. Nah, karena ada satu lembaganya, terutama misalnya produk ya, ada lembaga perlindungannya, di balik dari itu dia melaporkan supaya yang satunya goyang. Nah, gimana kalau tanggapan dari Coach Doni? Niatnya ternyata jelek ya. Iya. Negatif ya. Oh. Jadi memang dalam bisnis itu banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk yang benar sama yang kurang benar. Sama yang ngaco tadi ya. Ngaco tadi. Ya, karena kalau mereka kekurangan ide dan kreativitas untuk mengembangkan bisnisnya, maka cara yang paling mudah dilakukan adalah membenamkan, menjelekkan dan menghancurkan bisnis orang lain. Betul. Nah, ini kalau saya bilang betul, kadang-kadang nggak enak juga nih. Tapi faktanya itu yang terjadi. Faktanya terjadi itu, Dan betul. contoh sederhana misalnya kan dalam dunia bisnis ada namanya marketing spy ya. Oh iya, Jadi kita mata-mata. kan. Kadang kita datang ke bisnis atau usaha kompetitor atau orang lain sekedar seolah-olah kita menjadi calon nasabah Calon atau konsumen klien, ya, calon konsumen. dan ternyata kita sedang cari tahu Iya. apa yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, ini ada tim khususnya itu, Coach. Yang kita sebut dengan namanya keren banget sebenarnya. Ya. Business intelligence. Business Wah. intelligence. Padahal kerjaannya cuma buat cari tahu. Iya, kepoin produk orang lain. Iya, gitu kan. kalau bisa ada kelemahannya cari tahu, sini. Ya, tapi ternyata ketika sudah dilakukan aktivitas intelijen dan ternyata didapati bahwa usaha kompetitornya itu memang bagus, kuat, solid. Akhirnya ada salah satu cara yang dilakukan oleh pengusaha nakal yaitu dengan membuat aktivitas yang tadi Coach Roni ceritakan, melibatkan orang lain yang diminta untuk misalnya menyampaikan keluhan, Ya, komplain, betul, ya betul. kan terhadap kualitas produk tertentu dari kompetitornya, Betul, ya kan? betul. Nah, itu bisa terjadi. Iya, dan itu sebenarnya secara etika nggak bagus ya. Ya, Nah, kalau bicara etika ya. kalau etika, balik lagi ya. Nah, balik satu lagi nih saya mau cerita nih, Coach. Iya. Jadi kalau misalnya tadi kan itu dari luar. Nah, ada pernah tahu kan yang istilahnya nama Trojan Horse? Iya, betul. Ya, jadi waktu zaman dulu, yang ada zaman kuda Troya waktu itu buat masuk di satu negara, ya, Betul. satu kota. Nah, ini juga sama dilakukan dan ternyata ada. Menyusupkan ya. Menyusupkan orang.
Tujuannya adalah menyusupkan supaya nanti kelihatan dari dalamnya bermasalah. Ya, Nah, orang ini memang jadi buat bikin ribut di bikin dalam. masalah. Bikin masalah di dalam. Jadi kalau misalnya dari luar, wah itu perusahaan mau jatuhin tuh. Tapi kalau dari dalam, wah ini nggak bisa nih, nggak bisa benerinnya. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya kita lihat, wah ini perlindungan konsumen ini sebenarnya berfungsinya baik atau kagak sih? Sebenarnya dalam arti kata namanya perlindungan, apakah dia benar-benar melindungi, Coach? Nah, itu. Karena ada teman saya namanya Parlindungan. Perlindungan. Iya. Bukan perlindungan konsumen, Iya. perlindungan Sinaga. Sumatera Utara itu ya. Oke. Ya, kalau konsumen tentu harus ada hak dan kewajiban. Ya. Ya, salah satu haknya adalah mendapatkan perlindungan. Artinya ketika dia istilahnya membeli sebuah produk yang diharapkan sesuai dengan iklan atau promosi produk itu sendiri, dan ketika dia tidak mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan iklannya misalnya, dia punya hak untuk menyampaikan keluhan. Misalnya dari sisi kualitas, ya kan, yang misalnya dijamin kalau beli rumah di sini dijamin 1000 tahun tidak akan banjir. Wah, 1 tahun kemudian banjir. Sama ini Coach yang paling sering nih ya, kita kan sering kemakan dari gambar-gambar. Lihat makanan enak kan? Kan cara orang fotonya untuk produk kan berbeda dengan cara orang pas waktu lagi menyajikan. Yang paling kesel, wah ini bikin burger. Ini bukan merek tertentu loh ya. Di foto bagus ya. Iya, pemirsa Sinpo jangan cari tahu juga. Ya kan? Oh dilihat ini keren, warnanya menarik. Ya kan? Wah kayaknya juicy ya. Tebal, ya kan? Pasti kita tuh, loh kok kempes. Nah itu udah saatnya kita ngeluh atau gimana tuh? Bisa. Ya, konsumen punya hak untuk menyampaikan keluhan. Tapi kadang kan mungkin produsennya itu juga sudah paham. Orang Indonesia itu malas untuk menyampaikan keluhan. Coba ada strategi marketing yang menyatakan garansi seumur hidup. Iya, betul. Sekarang coba saya tanya Coach Roni, beli pulpen misalnya. Pulpen harga 25.000. Garansi seumur hidup. Ya kan? Rusak, lecet, dikit-dikit, masih mau komplain nggak? Nggak males lah ya, beli aja baru. Beli baru aja, 25.000 gini. Iya, betul. Jadi ada beberapa hal yang memang orang tuh kadang-kadang tuh, ya udahlah beli baru jauh lebih enak ya. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya dari segi arti katanya nih, Coach. Ini kan ahli bahasa nih. Ya, saya bukan ahli bahasa, saya ahli membaca. Karena kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Makanya mari kita lihat ke layar yang ada di sebelahnya Coach Roni. Kita akan cari tahu dari aspek bahasa terkait dengan perlindungan konsumen. Yang pertama, kita bagi dua, karena ada dua kata, satu perlindungan, satu konsumen. Ya. Coba. Yang pertama dulu ya, dari perlindungan adalah tempat berlindung. Wah, ini kayak lagi mau perang. Namanya tempat berlindung. Bayangan gue mah kasih hati. Romantis sekali ya. Itu tempat bergantung ya. Yang kedua, hal, perbuatan dan sebagainya memperlindungi. Wow, bahasanya panjang nggak sih memperlindungi? Iya kan? Kita kerjanya ya. Iya, hal untuk memperlindungi. Jadi kalau misalnya dibilang perlindungan, ini apakah termasuk tempatnya juga, maka disebut perlindungan? Ya, berarti ada badan, lembaga, atau otoritas yang memang bertugas untuk perlindungan konsumen. Nah, ini kata-katanya begini, Coach. Ini disebut tempat perlindungan. Berarti harus ada tempat dong? Iya. Nggak harus boleh. Sekarang kan katanya dunianya, semua dunia digital. Gitu, harus nggak ada tempat, sewa aja minimal tempat ruko. kan kita tidak hanya bicara soal fisiknya saja kan. Tetapi betul. ada satu sistem, ya, kemudian yang kedua ada orang-orang di dalamnya, ya. Artinya ketika konsumen memerlukan perlindungan, dia tahu menghubungi siapa. Misalnya ada beberapa lembaga non pemerintah misalnya LSM atau yayasan yang memang fokus pada perlindungan konsumen. Dan memang kalau di negara kita itu memang dijamin oleh undang-undang. Ada jaminannya nih. Setiap konsumen itu memang punya hak dilindungi. Hak kekonsumenannya. Kekonsumenan termasuk tadi ya, yang burgernya dari yang tebal. Iya, tapi berapa banyak sih yang kemudian menyampaikan keluhan atau komplain terhadap ada ya, iklannya begini, pas datang kempes. Iya. Pas waktu lagi dilihat, waduh jauh tapi banget. tetap dibeli juga kan? Tetap beli juga. Apalagi kalau iklan itu sudah merasuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak, kan mau tidak mau, karena mungkin targetnya itu ke anak-anaknya juga gitu kan. Iya, betul kalau sih. anaknya sudah
minta gitu kan orang tua ya udah beliin aja. Iya, gitu. iya. Ini nanti saya juga mau bahas sama Coach Doni itu. Etis atau tidak etis ya ketika misalnya tadi oke, itu konsumen jadi bermasalah Ya, kan. ya. Jadi ngeluh. Etis nggak kalau dia membuat fotonya berbeda sebenarnya Ya, jauh kalau gitu. bicara etis atau tidak sebenarnya tidak etis, tapi kalau Iya. bicara strategi marketing Kan ya, harus secara memang, visual ya kan itu adalah strategi untuk menonjolkan keunggulan dan kelebihan produknya. Iya. Ya kan? Nah, Walaupun soal- sebenarnya aslinya belum tentu kayak gitu ya. Betul. Dan itu memang ada tekniknya ya. Saya pernah Iya, belajar iya. dari teman saya melihat prosesnya itu memang sangat menarik, unik dan memang memerlukan upaya. Betul. Jadi tidak asal loh kita bikin foto saja untuk foto marketing gitu kan. Itu kan berbeda kan. Nggak boleh asal jepret-jepret gitu, Nggak nggak boleh ya. Karena penentuan warna, cahaya dan sebagainya itu ternyata mempengaruhi hasil akhir. Oke. Dan itu sebabnya ada tekniknya dalam marketing untuk menimbulkan apa itu impresi kemudian membuat orang Menjadi tergugah emosinya ya. untuk mengikuti apa yang Wow. Jadi diiklankan gitu. semua itu ada tekniknya ya. Wah. Ada tekniknya. Ini di luar dari bahasan kita etis atau nggak etis ya, tadi ya. itu nanti kita Ya. bahas sendiri aja kalau soal etika Oke. bisnis ya. Ya, Dan yang kedua adalah konsumen. Ya. Apa itu? Pertama adalah pemakai barang hasil produksi. Nah, pemakai ya. Pemakai atau pembeli, pemakai. pengguna gitu kan. Yang kedua, penerima pesan. Jadi ternyata Oke. waktu lagi ada iklan, kita melihat dan mendengar, kita itu konsumen juga ternyata Betul. ya. Oke. Ketiga, pemakai jasa, hampir mirip dengan yang pertama karena ya. Yang pertama barang atau produk, yang kedua juga bentuknya itu kan bisa jasa. Iya, iya. Ya, contoh kalau barang misalnya kayak ini kita beli mug, ya kan? Nah, ketika ternyata iklannya ini anti pecah, ternyata belum kita pakai baru kesenggol udah pecah. Iya. Nah itu berarti tidak memenuhi unsur apa yang seperti ada di iklannya. Iya. Yang kedua jasa misalnya, Heeh. jasa itu pelayanan misalnya di restoran ya. Ini restoran ini pelayanannya kekeluargaan. Oh. Tapi ternyata oke. sampai sana dicuekin. Iya, Ya kan? ada satu ini loh coach, ada satu restoran yang memang Ya. ternyata disebut untuk brandingnya harus Ya. cuek orangnya. Iya, marah-marah. Wah, marah-marah. Dilempar makanan. Wah, benar. Parents, ya kan? Iya, langsung disebut. Karena telepon itu sudah semacam menjadi image ya bagi orang-orang khususnya di Amerika itu ketika orang yang suka komplain, suka marah-marah. Iya, iya, iya. Disebut Karens. Iya. Jadi kalau di Oh, dunia jurnalistik oke. itu misalnya John Doe ya kan, Iya. ketika ada sosok orang, oknum, korban atau apa yang belum diketahui namanya gitu. Iya, tetap kalau namanya kita John sering Doe. bilang sebut saja Mawar. Mawar. Jadi kalau misalnya tadi yang di restoran tadi itu nggak apa-apa ya kalau misalnya secara itu, dan harusnya kalau misalnya udah tahu masuk di Karens nggak boleh ngeluh lagi. Nggak boleh ngeluh, karena memang dia memang strateginya begitu kan. Iya. Dan orang datang ke sana pengen mendapatkan experience seperti itu. Iya, ada ya ternyata orang yang mau cari ya. Lucu ya jadi kalau saya bilang itu ya. sebenarnya menimbulkan sebuah peluang ide untuk melahirkan sebuah konsep misalnya jasa di bidang apa misalnya pelayanan yang apa ya tidak harus dengan senyum Iya. atau mungkin dengan jasa wajah jutek gitu kan atau mungkin Iya, iya. sebuah pelayanan rumah sakit atau rumah sakit janganlah ya rumah makan tapi pelayannya itu misalnya kita pesan apa datangnya suka-suka. Nah itu yang kejadian kan Di itu kan. Jepang ada kan? Oh, Di ada. Jepang ada rumah makan restoran yang memang mempekerjakan orang-orang yang sudah usia lanjut yang sudah memiliki gangguan ingatan. Oh, oke. Jadi sudah suka lupa gitu, Ha, ha, ha. demensia dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita order atau pesan makanan, Ya. kemudian ternyata dia lupa ya sampai di sana mungkin dia kasih tahu Yang kokinya, beda. yang datang beda, Beda lagi. Tapi karena kita udah masuk dan kita udah kita sadar sudah tahu, tempatnya, ya. jadi itu juga nggak boleh komplain Ya. dong ya. Kalau yang boleh kita komplain yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Iya, mantap lah. Kalau misalnya ini kita bakal mengulas jauh lebih banyak lagi, pastinya kalau nanti kita ulas sama Coach Doni ini soal banyak makanannya. Maka pastikan terus para pemirsa tetap berada di dalam program Beken. Hanya di dalam program Beken inilah yang kita akan membahas bisnis dari segi aspek bisnisnya dan juga komunikasinya. Oke, kita akan sambung sesaat lagi tetap di Beken, bisnis elit dan keren. Oke, para pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang Ya. tadinya udah seru banget pastinya. Tapi saya nggak mau kasih Coach Doni ngomong dulu. Oh, kenapa? Nah, karena kita Gua harus pulang nih, mendengarkan dulu. Oh, jangan dong, ngambek ya. Karena kita akan mendengarkan dulu dari orang dan masyarakat yang dari ingin pemirsa bertanya. ya? Iya, Oke. kepada Coach Doni. Silakan. Halo Beken, nama saya Nur Aziza
dari Jakarta. Halo Bang Roni, Bang Doni. Aku mau nanya dong, apakah konsumen dapat menyampaikan keberatan atau hanya pasrah saja? Terima kasih. Halo Beken, saya Azhar dari Tangerang. Coach Roni sama Coach Doni mau tanya dong, apakah kemungkinan perusahaan membuat isu untuk menjatuhkan perusahaan lain dengan dalih perlindungan konsumen? Cukup sekian, terima kasih. Hai Beken, perkenalkan nama aku Sasa. Coach Rodi dan Coach Doni, aku ingin nanya, apakah normal bila setiap ada ketidaksesuaian fakta langsung melakukan aksi protes? Ya itu aja, terima kasih. Oke. Nah, tadi Banyak kali udah pertanyaannya ya. ini ribet-ribet ya. Kita coba ulas satu persatu. Oke, ya. dari yang pertama ya, apakah konsumen dapat menyampaikan keberatannya atau hanya dapat pasrah? Itu sama kejadian yang kayak tadi saya cerita itu, Coach. Ya, dapat burger ya, yang gede, tiba-tiba sup, dapatnya udah kok. Dipegang pun langsung kayaknya langsung siup, Ya, ngejul ke bawah. Nah, Kalau pertanyaannya dapat atau tidak, jawabannya dapat. Nah, pasti ada batasan dong dapatnya. Oh, yang dapat itu kalau misalnya contoh tuh tadi kan dibilang Karen, lu udah tahu pergi ke tempat kayak begitu. Iya, kalau itu kan memang sejak awal kita sudah tahu. Iya. Tapi kalau yang kita dapatkan, yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kontrak, ya. Kontrak ini kan macam-macam bentuknya. Iya, kan? iya. Nah, makanya kadang kalau kita mendapatkan sesuatu produk yang ada istilahnya itu lembarannya tuh banyak sekali, baca baik-baik. Oh, oke. Contoh membeli produk investasi, ya, produk asuransi, Ya. kan saking panjang banyak. Udah nggak mungkin lihat itu, Coach. Luangkan waktu. Oke. Karena kita tidak akan pernah tahu yang sepanjang itu ternyata bisa saja ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Kan? Nah, kalau dapat atau tidak, Anda dapat melakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah mau apa enggak? Apalagi kalau nilai nominalnya itu kecil. Kecil. Ya, tadi dicontohin ya. Males kan? Udahlah nggak usah lah gitu. Ditambah lagi misalnya saluran untuk menyampaikan keluhan itu lebih mudah kita telepon kalau mau beli barang daripada mau komplain. Diputar kemana silakan tekan nomor. Iya. Aduh. Sampai pulsa sudah habis, Iya. lagunya belum selesai. Dimohon tunggu sebentar. Enggak selesai itu lagu Iya, diputar males ya. kan? Iya. Iya. Oke, itu jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak? Dapat. Ya, dan itu dilindungi Ya. oleh undang-undang perlindungan konsumen. Malah kita mau nanya balik, mau nggak gitu ya. Oke, pertanyaan kedua kalau gitu, Coach. Nah, ini juga yang menarik nih. Apakah ada kemungkinan perusahaan membuat isu? Nah, ini perusahaan nih ya, isu untuk menjatuhkan perusahaan lain. Itu yang tadi saya bilang tuh yang nggak etis ya. Perusahaan lain dengan dalih perlindungan konsumen. Nah, jadi dia membuat ada satu orang lain dia utus, suruh komplain tuh, Coach. Betul. Dan itu pernah ada kejadian sebenarnya. Disponsori ya. Iya, disponsori. Ya. Nah, itu kalau kayak gitu ada nggak kemungkinannya banyak atau sedikit atau di Indonesia mah itu mah wajar lah. Wah, kalau saya lihat sekarang banyak itu terjadi, walaupun Banyak ya? mana ada yang mau ngaku. Iya, Iya. pasti nggak mungkin ngaku, penjara penuh. Oh iya, tetapi memang ada, saya lihat beberapa kasus upaya-upaya dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjatuhkan citra perusahaan kompetitor lainnya. Iya, iya. Nah, dengan mengutus atau menunjuk orang, tetapi kan sudah didilan kan? Iya. Nah, saya support kamu deh, kalau perlu Iya. bikin somasi, kalau perlu kamu laporkan ke hukum, misalnya Iya, kamu jadi iya. korban gitu kan. Nah, nanti urusan lain-lain nanti saya yang tanggung. Kita bantu ya. Ya. Wah, padahal sebenarnya tujuan buat jatuhin. Jatuhkan. Tapi nggak usah cerita jauh-jauh sampai ke perusahaan, Coach. Di pasar aja juga banyak Oh, orang itu. apalagi di pasar tradisional. Iya, wah, tapi pakai adu otot. Iya. Ngotot, wah itu nggak bener itu. Bedanya cuma dua, kalau nggak bisa adu otak, adu otot. Sama kalau kayak misalnya di jalan, Coach. Jadi kalau misalnya di jalan ada orang nabrak, yang ngomongnya paling kenceng itu yang salah atau yang Yang benar? salah. Yang salah. Supaya nggak disalahin. Iya. Nah, balik lagi di sini. Disinilah pentingnya asuransi kendaraan bermotor. Karena daripada menghabiskan energi dan perang urat saraf, gitu Iya, kan, iya, capek iya. pula, udah tinggal minta nomor kontaknya, difoto, ini Iya. bukti buat apa menyampaikan klaim, Klaim, ya kan, ke asuransi. Selesai, nggak usah Iya. bayar. Tapi mesti bayar kan, bayar buat klaim. Bayarnya cuma berapa ya? Lumayan katanya, untuk makan kan lumayan. Makanya saya pernah ketika sebuah kesempatan habis pulang dari sebuah acara berkendara dengan istri saya. Iya. Kemudian ternyata Ini istri yang mana nih? yang mana cuma satu. Satu. Oh, dibenerin dulu ya. Oke. Waduh, bahaya nih, gua bisa dikunci nih pintu rumah. Nah, ternyata ditabrak dari belakang. Oke. Nah,
saya menduga pengemudi di belakang ini menggunakan ponsel sambil berkendara. Oh, jadi meleng Ya, ya. jadi dia kaget ternyata lampu merah kan, dan itu tabrakan jadi tabrak beruntun. Wah. Saya dihajar dari belakang, karena dihajar kencang, saya nabrak depan. Wah. Ya kan, nah, yang depan turun marahin saya bilang, oh saya ditabrak pak gitu kan. Ya udah, karena tidak ingin mengganggu pengguna lalu lintas, kan itu kan di lampu merah kan, traffic lights kan. Wah, langsung macet dong semuanya. Iya, saya bilang kita ngobrol di sana ya. Oh. Nah, maksud saya setelah lampu hijau perempatan berhenti. Iya, tapi kalau misalnya orang itu kabur. Benar Dia kan? kabur. Apa yang terjadi? Saya berusaha mengejar, tapi saya pikir ngapain saya kejar? Saya Iya. kan ada asuransi. Iya. Saya cuma mau minta dia menjadi saksi. Oh, Ya kan dia oke. jangan khawatir gitu kan. Iya, Mungkin iya. dari perspektif dia, waduh, saya sudah nabrak depan satu, Sama satunya depannya lagi. lagi. Wah, 2 kali lipat itu. dua kali kabur aja. Iya. Nah, akhirnya saya agak kuciwa. Oh, Tapi kuciwa. kuciwa terobati karena sudah di-cover oleh asuransi. Iya. Jadi tenang, kalau Anda merasa dirugikan, kalau itu tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja atau kontrak produsen dengan konsumen, Anda boleh kok menyampaikan keluhan. Nah, seperti yang udah disampaikan Coach Doni, jangan lupa perusahaan asuransi bisa sponsor. Karena sudah disampaikan tadi ya. Iya. Yang ketiga nih Iya, Coach, yang yang ketiga. Bagaimana normal bila setiap ada ketidaksesuaian, fakta langsung melaksanakan aksi protes? Misalkan gini Coach, maksudnya gini ya. Bagaimana sesuatu yang misalnya biasa atau normal ya dengan batasannya ketika dia mau melakukan namanya protes. Misalnya contoh nih ya. Kalau misalnya orang masuk di rumah makan kan biasanya harusnya kayak gimana? Wah, ditanyain dulu, dikasihnya juga mungkin ada aturannya, nggak boleh sembarangan dari atas kepala dikasih kan nggak mungkin, ya kan? Tapi ada misalkan dari sebelah kanan, aturannya ya kan? Tetapi kan ada nih Coach, ketika kita ada di satu negara lain ya di luar ya, itu wah itu dikasih piringnya dilempar Coach, Iya. dilempar. Nah, jadi batasannya apa? Kalau misalnya kita tanya di Indonesia nih, kita boleh lapor yang ini ya udahlah terimalah kalau misalnya di Indonesia. Nah itu gimana Coach? Ya, kalau saya melihat dari formalnya dulu. Ya, aturan formal seperti apa, kita lihat. Yang kedua, ada norma dan etika. Oke. Ya, budaya sebuah negara atau daerah tertentu pasti bisa berbeda dengan di daerah yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya common sense, umum. Common sense, oke. Ya, misalnya kita menyuguhkan sesuatu kepada orang, menghidangkan makanan atau minuman. Kayak tadi Coach Roni bilang kan etikanya dari sebelah kanan. Iya. Ya kan? Tapi mungkin di negara lain langsung disuap. Lebih ini lagi ya. Lebih personal. Iya. Nah, ya kan? Oke. Nah, ya kita lihat ya common sense yang terjadi di daerah itu, di tempat itu seperti apa. Kalau dari semua aspek tadi ternyata tidak memenuhi unsur yang kita inginkan, nah Anda boleh mengajukan keluhan, komplain. Iya, memang ada sudah diatur oleh undang-undang, Ya. tetapi ada beberapa yang mungkin dalam istilah Indonesia itu lumrahrisasi. Lumrahrisasi. Dimaklumkan. Ini melanggar aturan KBBI ya Pak. Iya pasti. Nah jadi ada beberapa hal ya udahlah kalau di Indonesia pasti begitu. Ya, waktu ya kan? tunggu misalnya kan idealnya kan misalnya paling lama kalau di restoran 15 menit. Betul. Tapi siapa yang bisa menjamin ketika misalnya rumah makan itu ramai pengunjung, Iya. memesan produk unggulan masakan yang sama gitu Iya, kan, iya. dia harus memasak satu persatu. Saya pernah loh Coach itu saya pesan makanan nih ya. Makan siang, datangnya makan malam. Nggak sampai separah itu. Coba pesen makan, waktu itu makan malam ya kan. Harapan kita, wah ini tempat rame, chefnya udah banyak, cepet dong harusnya kan. Kan udah biasa, menunya kan itu doang biasanya kan. Nyampenya dong 1 jam lagi. Oh. Itu pun karena kita udah ngomel-ngomel Iya, gitu loh iya. sama dia kan. Ya udah kurang toleransi apalagi. Kalau tadi dibilang sama Coach Doni 15 menit wajar lah ya, Iya. apalagi di Indonesia 15 gitu kan. menit kan rata-rata. Iya, ini setengah jam ya udahlah kita berusaha untuk lebih tenang. Oke. 1 jam loh, nggak tahan lagi berdiri ini langsung kan. Ada makanan-makanan kecil nggak yang Nggak disuguhkan? ada. Nggak ada. Oh. Nggak ada, say sorry pun no. Nah, itulah Gitu yang loh. kemudian ada beberapa rumah makan, misalnya dia sudah tahu waktu pelayanannya itu di atas 15 menit. Maka dia menghidangkan makanan-makanan kecil. Oh, Ya kan? biar diam dulu ya. Ya, paling tidak ada inilah apa ya, ada sesuatu yang untuk kan satu kita menghormati konsumen, Iya. ya kan? Sebagai tamu kita Iya. suguhkan minumnya dulu. Betul. ya kan? Minuman di luar yang dia pesan ya. Misalnya apakah air putih tersedia, teh ya kan? Nah, itu kita taruh di situ. Kemudian ada kayak misalnya kacang, ya Iya, kan? dibuat supaya sibuk dulu ya. Iya. Makanya
kalau misalnya Anda pengen dapat ada cemilan atau makanan-makanan kecil, Anda datang ke tempat restoran Chinese food. Chinese food, Minimal Korean ada food. kacang. Ya. Kalau restoran dari Korean pasti dia ada kimchi. Kimchi. Nah, makanin terus tuh kimchi Ya, kenyang. tapi soal kacang bukan cuma di restoran. Oh, di mana tuh? Rumah duka juga ada. Ngeri banget. Kalau mau cari bubur juga ada. Cari bubur. Jadi bukannya pagi-pagi kita harus ke puncak cari bubur. Jangan ditiru ya para pemirsa ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya dari strategi komunikasinya kira-kira ada nggak sih coach kalau misalnya untuk ya bagaimana cara kita mengeluh atau menyampaikan keluhan tersebut? Oh, kalau menyampaikan keluhan dari aspek komunikasi, kita akan melihat kepada Oke. layar. Kepada yang layar. ada di sebelahnya Coach Roni. Nah, Oke. ada 4 strategi komunikasi untuk konsumen ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ciptakan media komunikasinya. Jadi begini, orang kalau komplain mengeluh tidak dilarang. Oke. Tapi lewat saluran apa? Oh, ciptakan medianya Ya, dulu misalnya ya. telepon, Oke. WhatsApp, Iya. ya kan? Atau ada orang yang memang menangani keluhan kayak di hotel, Iya, ada iya. guest relation officer, Iya, ya kan? iya. Nah, itu ciptakan dulu. Jangan kita silakan mengeluh, tapi bagaimana caranya? Ya kan? Iya. Nah, yang kedua, responsif. Ketika ada keluhan, ada yang komplain, kita harus respon. Ya, respon itu bukan berarti selesai saat itu juga, enggak. Kita harus memberikan respon, jawaban, baik, terima kasih, saya coba cek di dapur, ya kan? Misalnya, apakah ada kesalahan pada waktu penyajian, dan seterusnya. Jadi respons itu beda dengan reaktif. Oke. Kalau reaktif langsung, oh nggak mungkin, gitu kan. Oh, sabar. Iya. Ya, terima kasih, kita terima dulu. Ini bentuk komunikasi dua arah. Iya. Yang ketiga, setiap pelanggan istimewa. Ya, jadi jangan sampai kemudian ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan. Ya, semua sama. Ya, Ya. kita harus memperlakukan semua pelanggan itu istimewa. Dan yang paling penting adalah buatlah personal. Contohnya apa? Bukan baperan ya, bukan masukin ke hati. Saya punya pengalaman teman saya, seorang manajer restoran. Oke. Dia memperlakukan tamunya secara personal dengan cara memanggil namanya. Oh. Kalau oke. tamu-tamu itu sudah tamu tetap, udah pelanggan tetap, dia sudah kenal, dia langsung sapa. Pak Roni apa kabar? Ibu Oke. gimana? Sehat? Oh silakan. Saya tahu Bapak pasti sukanya ikan bakar kan? Iya. Kalau dia tidak tahu namanya, kan ada bukti reservasi. Iya, Dan betul. itu dikonfirmasi kembali lagi. Oh dengan Pak Bambang? Nah, Oke. begitulah kira-kira strategi biasa. komunikasi untuk konsumen. Luar biasa, kayaknya banyak ya pembahasan tentang namanya, apalagi orang yang mengeluh kesah Ya. gitu kan ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, maka jangan kemana-mana, pastikan Anda terus di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, para pemirsa Sinpo TV, terima kasih masih terus bersama dengan kami. Kita masih akan membahas soal aspek bisnis dan komunikasi, tentunya di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, nah Coach Doni, kita akan mau membahas lagi soal tadi tuh, ada yang masih belum jelas tuh. Soal reaktif dengan responsif. Nah, Ya. mungkin ini banyak orang berpikir, sama kalau namanya reaktif, kalau orang misalkan contoh nih, dipukul, langsung, digampar balik lagi. Nah, itu reaktif atau responsif? Itu tuh? reaktif. Oke, bedanya gimana sama responsif? Coach Roni, Ya, kamu jelek. oke, mikir dulu nih. Ini konteks apa? Ya, sikap itulah yang membedakan responsif atau reaktif. Oke. Tadi kan diam dulu kan, Ya. pikir dulu, menganalisa, mengolah, kemudian Ya. menentukan bagaimana cara merespon. Mm-mm. Nah, tapi tetap respon, maksudnya dijawab gitu kan. Ya. Nah, kalau reaktif itu belum sempat ngomong udah langsung mukul saya. Oh, oke. Itu yang dibilang nama sumbu panjang sama sumbu pendek ya. Nah, dalam aspek bisnis, dalam strategi komunikasi bisnis, kita harus menjadi pengusaha yang responsif, bukan reaktif. Ya, Kenapa ya. responsif? Ketika ada orang bertanya tentang sebuah produk. Misalnya sekarang kan ada misalnya nomor admin ya, Ya. atau WA admin, atau call center, Ya. ya kan? Berapa lama orang harus menunggu sampai telepon itu diangkat? Ya, betul. Ya. Berapa lama konsumen harus menunggu jawaban dari sebuah pesan lewat WhatsApp misalnya? Ya. Nah, kalau dia lama berarti dia tidak responsif. Iya, Maksudnya begini, tidak harus jawabannya saat itu terpenuhi. Tapi ketika disapa selamat siang, saya mau tanya tentang program sertifikasi di IPSA misalnya. Iya. Ya kan?
Jawabnya 3 abad kemudian. Wah, Ya, udah orangnya- ganti generasi itu ya. Iya, berarti dia tidak responsif. Oke. Tapi ketika ditanya, selamat siang, saya boleh minta informasi tentang program sertifikasi di IPSA misalnya. Iya. Selamat siang kakak, ya kan? Program sertifikasi yang mana kakak, ya Iya. kan? Nah, sampai pada sebuah diskusi misalnya, kalau ini misalnya harganya berapa ya? Karena saya kan tidak berada di kota ini, saya harus berada di tempat lain pada saat yang sama. Oh baik, saya coba komunikasikan dengan tim pelaksananya dulu. Iya, Nah iya. itu responsif. Dia belum tahu jawabannya, Iya. tapi dia memberikan pesan atau ruang komunikasi bagi pelanggan. Iya, terutama dari saat negosiasi tuh. Bisa Nah. nggak dikurangin? Oh sebentar ya Kak, Ya, nanti kita akan diskusikan dengan tim betul. terkait Iya, gitu ya. jangan langsung tiba-tiba, oh nggak bisa karena kamu sudah terlambat kamu. Oh nggak. Oh. Ya, jangan terlalu kaku kayak Nggak lapangan boleh. mau kering. Oke. Ya kan, istilahnya selalu ada ruang negosiasi. Tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan pelanggan. Makanya itu tadi saya katakan, ciptakan medianya, ruangnya, salurannya sehingga orang tahu kalau orang tidak memiliki saluran untuk komplain, tidak diberikan saluran atau sarana untuk mengeluh, Ya. dia akan mengeluh di luar saluran yang kita ciptakan. Di mana bahayanya? Di media sosial. Nah, kalau misalnya tadi kita kan udah ngebahas banyak nih Coach dari segi konsumennya. Nah, kalau misalnya dari segi perusahaannya nih Coach, ya kan? Apakah semua keluhan itu harus kita tangani, ya kan? Apalagi misalnya contoh gini Coach Doni ya, Ya. saya langsung aja nih contoh ya. Ya. Misalkan saya lagi jualan nih ya, Coach Doni yang lagi jualan. Ya. Terus saya bilang sama Coach Doni, ini lagi telepon call center. Ya. Jualannya jualan burger ya, kita topik kali ini burger semua lah. Selamat malam Pak, ini perusahaan burger ABC. Wah, nah kemudian bilang, oh ya betul kan ya, ini masih standar ngomongnya. Bisa dikirimkan ke bulan burger ya. Ya. Itu kalau sebagai dari perusahaan ini mau digomelin gimana, ini konsumen ya kan, Ya. mau kita maki-maki ada perlindungan konsumen. Ya. Nah itu gimana Coach kayak gitu? Ya kalau ya untungnya saya bukan orang yang terima telepon kan. Tapi bagi orang-orang yang melayani keluhan itu memang dia harus sumbu panjang. Iya, Ya, dia harus harus memahami ekstra sabar banget gitu ya. memahami psikologi komunikasi dan memang kita kan tidak bisa serta-merta langsung memberikan reaksi yang negatif ya. Betul. Ya, kalau memang masih bisa dilayani dengan baik, tetap dilayani. Kenapa? Karena image perusahaan atau citra korporasi itu juga bisa terlihat dari bagaimana cara kita menangani pelanggan Oke. atau keluhan pelanggan. Wah, luar biasa. Nah, saya suka salut dengan orang-orang yang bertugas sebagai customer service. Coach. Ya, Ya itu kan? panjang sabar itu. Wah, itu saya pernah lihat di suatu mall gitu ya di Jakarta. Itu diomel-omelin Coach. Ya. Sampai istilahnya apa ya? Ada meja ditendang-tendangin. Ya. Gitu kan? Gimana dia harus tetap tenang? Padahal kalau menurut saya ini orang gila yang protes. Ya, ya, karena mengenangani orang gila itu ya jangan dilawan. Iya. Nah, Kuncinya itu. mungkin para pemirsa dari Sinpo juga pernah melihat, bukan mengalami dia yang protes ya, jadi bukan dibilang seperti itu ya. Tetapi ketika ada orang seperti itu, kita mau tolongin juga, ini kayaknya susah ya kan ya. Tetapi orang tersebut harus tetap istilahnya masih panjang sabar, masih tetap tanganin, baik Pak, mohon maaf ya, mungkin nanti akan kami tangani ke bagian terkait, akan kami sampaikan, padahal yang mau disampaikan juga percuma kok, Ya, itu bukan salah di makanya kita. ada satu teknik mitigasi. Ya, ketika ada pelanggan yang mengeluh dan itu dilakukan secara terbuka, Ya. ya di hadapan pelanggan yang lainnya, misalnya, maka perusahaan harus memiliki satu ruangan khusus Oh, untuk oke. melokalisir Oke. sehingga tidak menjadi efek domino bagi pelanggan lain. Dipisahkan maksudnya Coach? Dipisahkan, karena ketika ada yang satu mengeluh, yang merasa senasib sepenanggungan, itu gampang. Oh iya, terbakar, gampang kepancing. terpantik. Iya. Tidak akan ada solusi ketika itu sudah rame begitu. Iya. Ya kan? Dimitigasi kemudian diisolasi. Iya, apalagi kalau konsumen yang lagi marah-marah itu sebenarnya satu hal yang paling dia seneng, dapat perhatian Dapat Coach. perhatian. Makanya berikan perhatian penuh, tapi bukan berarti dengan melibatkan banyak orang yang ada di situ. Ya ajak silakan Pak, kita masuk ke ruang khusus ya. Dan sediakan kursi. Oh, harus kursi nih? Ya kenapa? Karena Yang kalau empuk. orang lagi marah-marah Ya. sambil berdiri itu nggak akan selesai marahnya. Iya. Silakan dia duduk yang sofanya itu yang rendah. Oh, oke. Ya. Kita yang tinggi maksudnya. Jangan juga ya kan. Dan sediakan juga
Air minuman. putih. Ya, air putih di Oke. ruangan itu. Sebenarnya yang benar air putih atau air apa ya, Coach? Air ya? bening yang benar. Air putih itu susu. Ya, dan pastikan suhu, Iya. kemudian warna ruangan, tembok, ya kan, dan ornamen dekorasi yang ada di ruangan itu tidak malah memperburuk orang mengeluh. Iya, untuk mendukung dia menjadi lebih nyaman, ya kan? Itu ada ahlinya sendiri lah. Iya, makanya pastikan kalau misalnya di dalam tempat yang keluhan, jangan dikasih kursinya ya kursi yang keras. Oh iya. Tambah ngomel, ini Malah apapun. diangkat kursinya dibanting. Iya, kasih yang tempat yang empuk-empuk, ya kan? Kasih Lebih lagu-lagu rendah enak, ya. suasananya. Kemudian duduklah di sebelahnya, Bapak Ibu kami mohon maaf, dengarkanlah. Sebenarnya pelanggan mengeluh itu karena mampetnya komunikasi. Betul. Dia hanya ingin didengarkan. Jangan baru ngomong satu kata sudah diinterupsi. Dengarkan aja, risikonya apa dia marah-marah. Ya Iya. kasih senyum yang terbaik dalam hati Betul. sambil berdoa. Tapi benar itu, Coach. Jadi ternyata ini secara ilmu kita belajar secara NLP ya. Orang marah-marah itu ada waktunya. Betul. Ya kan? Nggak mungkin terus-terusan marah. Nggak mungkin, capek. Terus Capek. yang kedua, marah itu harus ada temennya. Iya. Iya kan? Kalau marah tidak Itulah fungsi suami istri. Oh, jadi kayak gimana? Ketika istri marah, suami diem. Oh, oke. Nah, dan Supaya masalahnya tidak memang- panjang ya. Iya, Oke. tapi masalahnya yang selalu marah istri. Jadi tugas suami adalah Curhat. diam. Curhat dari sini ya. Pemirsa Sinpo TV juga sama kali. Curhat on air. Nah, jadi kalau misalkan tadi ya dibilang harus ada nih sambungannya ya, harus ada orang yang istilahnya mampu untuk mengantisipasinya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang marah, jangan langsung ditanggapi. Responsif ya. Ya. Jadi harus ada tahu dulu. Jadi harus ada aturannya buat dia tenang dulu baru Ya. bisa ya, Coach ya. Ya, dan jangan lupa gestur kita ketika Ya. menangani pelanggan yang mengeluh itu harus kita sesuaikan. Contoh, dagunya jangan ketinggian. Oh, oke. Ya, facial expression, ekspresi wajah kita juga harus jangan seperti menertawakan. Oke. Ya kan? Dan Padahal dia karena sakit kan, Coach. ya kita seperti berempati atau turut Oke. merasakan apa yang dia rasakan. Wah. Nah, makanya saya juga ingin membagi quotes. Wah, Ya. ada wejangan ya kalau udah Ada. kayak gitu. Oke. Coba kita kembali ke layar. Oke. Dan kali ini saya ingin menekankan pada kata-kata berikut ini. Kekuatan sebuah pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga pada kualitas komunikasi pelanggannya. Wih, luar biasa kata-katanya Artinya ya. apa? Jadi kalau kita bicara tentang kualitas sebuah pelayanan, bukan saja pada misalnya produknya ini memang berkualitas, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pelanggan itu adalah komunikasi yang berkualitas. Yaitu apa? Ya kita menangkan hati pelanggan. Oke. Karena kalau dia menang, kita pasti menang. Iya, iya. Ya kan? Nggak bisa selamanya kita selalu debat dengan pelanggan ya. Jangan berdebat dengan pelanggan. Kenapa? Kalau kita benar, ya pelanggan salah, kita yang menang, tapi kita kehilangan pelanggan. Iya. Ya iya, kan? iya. Ya, dia akan terima, tapi dia tidak akan datang lagi besok. Iya, karena ada efek dominannya, Coach. Pasti. Dia akan cerita-cerita sama orang lain. Wah. Itu dahsyat sekali. Ketika satu pelanggan mengeluh, dia akan cerita lewat media sosial dan sejuta orang lainnya akan terpancing mendengarkan keluhan dia. Iya. Tapi luar kalau biasa. satu orang yang kemudian dia puas, itu juga sama bisa. Dia akan menjadi PR atau marketing kita tanpa perlu kita bayar. Dia akan ceritakan kepada teman-temannya, kamu kalau misalnya mau dapat misalnya potongan rambut yang bagus, murah gitu kan, ke salon ini aja. Ya kan kita nggak perlu bayar. Iya, iya, Kenapa? iya. Karena kualitas komunikasi kita kepada dia itu bagus. Oke, nah kalau kayak gitu saya juga mau kasih wejangan juga, Oke, Coach. apa itu Biar nggak wejangan? kalah dengan Coach Doni ya. Keberatan akan selalu menjadi keluhan kalau nggak ada solusinya. Oke. Makanya tujuan ketika menangani namanya keluhan pelanggan, keluhan dari namanya konsumen, nah yang akan kita nanti berikan di dalam tips-tips pastinya. Oke. Maka pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, pemirsa Sinpo TV, kembali lagi bersama dengan kami. Kali ini kita akan masuk di dalam segmen untuk pemberian tips dan trik. Nah, Ya. di dalam pemberian tips dan trik ini kita akan bercerita soal tadi keluhan pelanggan nih, Coach, ya kan? Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa tips untuk para pemirsa Sinpo TV. Ngopi saat dulu ini- lah. Oke, ngopi dulu. Untuk Wah. serius.
Kopinya pedes ya. Oke, apa kita tipsnya? lihat dulu dari tips yang pertama dari saya ya. Kalau misalkan Anda sebagai dari sisi perusahaan nih ya, kalau ada yang mengeluh kepada Anda, apa yang harus dilakukan? Pertama, listen. Tapi Ada lagunya not kan? hear. Apa tuh ya? Listen. Listen. Siapa yang nyanyi itu ya? Ya, kayaknya tetangga gue zaman di mana gitu. Oke, waktu itu kali ya. Oke, jadi yang pertama adalah mendengar. Kalau di bahasa Indonesia kan nih Coach ya. Sama ya. Nah, ini yang paling susah. Dari kemarin mau cari-cari bahasa Indonesianya, dua-duanya sama. Tetapi ada membedakan nih, listen dengan namanya hear. Ya. Kalau hear, dengar itu aja. Kita cerita misalnya antar dua binatang ya. Kucing sama anjing sama-sama bisa berbicara Mendengar, ya, ya. berbicara. Dan mereka sama-sama bisa mendengar. Tetapi ya si anjing ketika menggonggong, walaupun bisa didengar tapi tidak diketahui maksudnya apa Tidak lo ngomong. dimengerti, ya. Tidak dimengerti. Tetapi kalau namanya listen ya, kita paham apa yang dibicarakan. Makanya balik lagi nih, Anda sebagai misalkan contoh dari sisi perusahaan, menempatkan customer service Anda, tempatkan mereka untuk mendengar adalah untuk listen ya. Mendengar keluh kesahnya bukan hanya mendengarkan angin lalu, tetapi tahu duduk permasalahannya. Nah, itu yang pertama tuh ya. Beda listen sama hear. Ya. Kalau kita bilang listen, itu mendengar untuk memahami. Oke. Kalau hear, Ya. mendengar untuk menjawab. Mendengar untuk menjawab ya. Iya, iya. Makanya dalam konteks pelayanan konsumen, kita lebih utamakan listen. Listen. Oke, jadi setuju ya yang pertama. Yang kedua, gunakan empati. Empati itu bukannya ini ya, bukan peti ya. Bukan umpetin juga, bukan ya. Jadi sesuatu yang bagaimana kita bisa menempatkan emosi kita seperti berada di dalam sepatunya mereka. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan keluhan mereka juga, seolah-olah kita juga merasakan keberatan dari mereka. Jadi bukan artinya, oh iya tuh bener tuh. Nah ini kan ada berbeda nih Coach ya. Jadinya kayak provokatif. Misalkan Iya. contoh ya, ada satu orang, wah ini salah label sehingga dia bayar lebih mahal. Ya kan? Dia ngeluh, kok saya dapat harganya lebih mahal sih? Wah kita bilang pakai empati. Bener tuh, perusahaannya nggak bener tuh. Iya, gua sih pasti akan langsung protes katanya. Protes perusahaan, protes. Iya, nggak gitu juga gitu loh. Oke, kami memahami bahwa ada terjadi permasalahan. Kami juga berempati bahwa Anda ya mengalami namanya kerugian. Oleh karena itu kami akan bantu ya. Apa saja dan mungkin barang apa saja yang Anda mengalami misalnya kelebihan bayar. Sehingga kami bisa menginventarisir dan kami benahi selebihnya kekurangan atau kelebihan bayar Anda akan dikembalikan. Itu adalah empati ya. Padahal kalau misalnya gini Coach, kalau misalnya ini kan kita cerita produk mungkin bisa lah ya Coach ya. Tapi kalau misalnya personal, misalnya kita bercerita kita lagi bukan mesen ya, kita memanggil pembicara ya. Terus kita bilang, wah ini kayaknya dia ngomongnya salah tuh Coach. Nah, itu kayak gimana benernya kan nggak bisa dibalikin lagi kata-katanya tuh Coach. Maksudnya ngomong salah gimana? Ngomongnya salah pas waktu lagi di depan, oh salah pesen tuh. Misalnya dari sponsornya kita, dia sebutnya sponsornya yang lain. Padahal kita yang bayar lebih banyak Wah, nih. itu fatal itu. Nah, kan kita mau ngeluh kayak gimana gitu. Iya. Makanya saya bisa mungkin sebelum menyampaikan sesuatu harus dipikirkan dulu dan kalau saya Iya. selalu ada konsepnya atau Harus ada catatannya. konsep. Nah, itu catatan. Ini diajarin ya sebenarnya Coach ya. Diajarin. Wah, sekalian promosi. Nah, yang ketiga, setelah kita udah menggunakan nama empati, nah ini yang kuncinya. Temukan solusinya bersama-sama. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kok saya yang harusnya kasih solusi ya perusahaan dong katanya. Kenapa harus bersama-sama? Kalau bersama-sama ada ikatan emosional. Kalau bisa memberikan dari perusahaan, orang itu tetap aja ya. Namanya lagi energinya negatif, ketika orang ada menyampaikan solusi, pokoknya ada yang negatif aja semua. Tapi kalau semua sama-sama, oh ini dari ide saya, idenya dia juga, oke sama-sama, berarti bagus nih katanya. Nah itu tips yang bisa digunakan. Win-win ya. Win-win. Nah kalau bisa dari Coach Doni gimana? Oke, dari aspek komunikasinya, pemirsa, saya punya 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sebut namanya. Nama siapa? Nama konsumennya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Coach Roni mengeluh kepada saya, ya, tanya dulu, baik Bapak, mohon Ya. izin dengan Bapak siapa? Pak Dengan- Roni. oke. Oh ya, jadi sebut namanya. Kenapa? Nama adalah personal brand bagi seseorang. Sehingga ketika kita menyapa namanya, maka kita menyasar langsung kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Jadi
Beda sekedar kalau kita mengatakan baik Bapak, baik Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu gitu kan. Tapi kalau kita tahu namanya, baik Pak Roni, izinkan saya untuk menyampaikan kepada pimpinan saya. Terima kasih Pak Roni. Nama adalah cara kita untuk membangun ikatan kepada customer atau pelanggan kita. Jadi sebut namanya. Nama penting banget ya. Penting ya. Tapi nggak harus mawar kan ya? Ya, mawar itu kan kalau kasus-kasus negatif. Iya. Kemudian yang kedua, mendengarkan lebih banyak. Artinya apa? Kalau ada orang mengeluh, Anda tahu Anda benar, tapi jadilah pendengar yang baik. Karena pelanggan yang mengeluh sebenarnya salah satunya adalah karena dia tidak mendapatkan saluran untuk menyampaikan keluhannya. Ketika dia bertemu dengan Anda bisa mendengarkan langsung, jadilah pendengar yang baik. Tadi saya sempat katakan, Ya. listen dan hear berbeda kan? Kalau hear mendengar untuk menjawab. Ya. Jadi banyak orang ngajak berantem begitu. Dia dengar, dia sudah siapkan jawabannya. Tapi kalau listen, dia mendengar untuk memahami. Oke. Jadi tidak perlu harus ada jawaban. Bisa saja dia memahami, dia diam, tersenyum dan baik, oke, benar gitu kan. Oke. Nah, itu yang kedua, mendengarlah lebih banyak. Dan yang ketiga, berikanlah opsi-opsi solusi. Ya kan? Artinya apa? Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Roni bahwa ada solusi bersama. Sama-sama happy, sama-sama senang. Misalnya, ketika seorang pelanggan atau penumpang pesawat terlambat check-in atau ketinggalan pesawat. Ya kan? Ya pilihannya adalah apa? Angus atau dia bisa ikut penerbangan lanjutan. Nah, jadi kita kasih tahu, Pak, pesawatnya sudah berangkat, ya kan? Iya. Nah, Bapak, saya sarankan boleh untuk memindahkan ke penerbangan berikutnya, tapi nanti tengah malam, Pak. Ya kan? Atau opsi kedua dong, Iya. apa? Bapak boleh menginap di hotel yang ada di bandara, besok pagi-pagi ada penerbangan pertama. Iya. Jadi yang pertama sebut namanya, yang kedua mendengarlah lebih banyak, dan yang ketiga berikan pilihan solusi. Dan nggak boleh cuma satu artinya ya? Ya. Wah, luar biasa. Tadi nggak boleh ini Coach, kalau misalnya namanya pesawat, kan dibilang suruh penerbangan selanjutnya, nggak boleh bilang berhenti dulu tuh. Pesawatnya berhenti, Bahaya. masalah baru muncul. Malah jatuh gitu. Iya. Oke, nah pemirsa, akhirnya tanpa terasa sudah berada di penghujung acara ya. Kita nggak berasa udah ngobrol panjang ya. Jangan lupa saksikan terus Beken, yaitu adalah suatu program yang selalu membahas bagaimana cara membangun dan mengembangkan bisnis, yang kita akan bahas dari soal aspek komunikasi dan juga aspek bisnisnya. Saya kali ini mengucapkan terima kasih kepada Coach Doni yang Siap. telah bersama-sama Thank you, dengan Coach. kami ya, udah memberikan tips-tips ya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti juga makin banyak nanti ke depan tips-tips lainnya. Oke, saya Roni Francis atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan terus Beken. Terima kasih dan sampai jumpa.